Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Masih semangat? Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Ayo kita kembali belajar hari ini. Masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Iya, siap ya teman-teman. Dibuka bukunya, disiapkan alat tulisnya. Ya teman-teman, pertama-tama kita ke tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga. Muatannya adalah bahasa Indonesia. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan menggunakan kata baku. Kemudian muatan IPA, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuannya adalah setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Iya teman-teman, baik kita memulai ya dalam pembelajaran pertama. Yaitu kita sama-sama belajar ya teman-teman, mari kita sama-sama. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Baik, pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Misalnya, tanam pohon di bumi untuk masa depan kami. Iya, nanti teman-teman membuat poster ya. Ini hanya sebagai contohnya saja. Baik, postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Di halaman 118. Iya, silahkan dikerjakan. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya ke pembelajaran berikutnya. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Ini teman-teman bendera kita ya, cuma karena di sini adalah fotonya masih foto merah putihnya, foto hitam putih ya. Jadi yang hitam ini adalah merah, yang putih ini adalah putih. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Iya. Nah teman-teman, bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati. Betul sekali ya. Dia adalah istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Iya teman-teman ya, karena usianya yang sudah tua, Sangsaka merah putih terakhir kali itu berkibar pada tahun 1969, berarti udah lama ya. Bendera disimpan di Museum Nasional. Nah, pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm dikali 200 cm. Ini teman-teman ya, ini adalah mesin jahit waktu Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Kemudian ini adalah di Istana Negara ya. Nah, setiap tanggal 17 Agustus dikibarkanlah bendera merah putih, bendera pusaka kita. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Kembangkan informasi pentingmu ke dalam tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Ya teman-teman, tugas teman-teman seperti biasa, hanya membuat peta pikiran seperti ini dari Sangsaka merah putih. Teks tadi ya teman-teman, silahkan dikerjakan halaman 120. Iya, mudah bukan? Iya, betul sekali teman-teman. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Hari ini kita masih di tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat. Ya, muatannya adalah bahasa Indonesia. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya adalah setelah membaca teks tentang semangat persatuan, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan teks aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku.
Kemudian muatan PPKN, yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Tujuannya adalah setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam bentuk buku mini. Iya, teman-teman. Baik ya, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Iya, betul sekali ya teman-teman ya. Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Nah, rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Begitu sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Baik teman-teman, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Teman-teman, usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar di Indonesia. Ya, kemudian ini ya teman-teman ya, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Baik teman-teman. Nah teman-teman, iya kita lanjutkan ya. Teman-teman, tugas kali ini masih membuat peta pikiran. Ya, baik tentang teks tadi ya teman-teman, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum. Ya teman-teman tinggal membuat peta pikiran lagi ya. Iya mudah bukan? Baik, nah setelah itu presentasikan dan diskusikan peta pikiran yang telah kamu buat di halaman 123. Silahkan dikerjakan. Nah teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Kamu akan melanjutkan menulis buku mini tentang contoh dan manfaat persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kamu dapat menambahkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema agar bukumu lebih menarik. Baik, perhatikan kembali beberapa hal penting yang perlu kamu tuliskan dalam bukumu, yaitu yang pertama, memastikan judul sesuai dengan tema. Yang kedua, menuliskan dan menggambar 4 contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menuliskan dan menggambarkan 4 contoh manfaat dari persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kemudian seluruh gambar harus sesuai dengan tema. Baik teman-teman, mudah ya? Silahkan dikerjakan. Halaman 124. Baik teman-teman. Iya, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan, fokus, dan tetap semangat. Utamakan sehat. Baik, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.